Karena seorang ini bro, seorang rektor, kemudian WR, dekan dan lain itu penting itu adalah mengetahui Manajemen perguruan tinggi. Nah, manajemen perguruan tinggi itu kita mendapatkan unggul, ini ada menjadi tanggung jawab dari universitas dan tanggung jawab dari yayasan juga, Bro. Tanggung jawab dari universitas itu adalah bagaimana untuk meningkatkan kinerja jauh lebih baik, Bro. Iya, jadi jangan kalau sudah unggul kita berhenti. Gitu, Bro. Unggul itu kan bukan tujuan. Bukan tujuan. Iya kan? Unggul itu kan bonus gitu. Bonus, iya kan? Betul, Prof. Dari apa yang dari proses yang kita lakukan. Iya. Nah, kita ke depannya harus seperti apa? Nah, ini yang penting sekali. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Dan hari ini saya mengundang seorang Profesor Dr. Johannes Ibrahim Kosasih SA M.Hum. Beliau adalah dosen tetap dan guru besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, dan beliau juga sebagai seorang asesor yang mengasesmen setiap perguruan tinggi yang tentu ditugaskan oleh BAN PT. Selamat datang, Prof. Terima kasih, selamat pagi. Gimana kabarnya, Prof? Baik, luar sehat biasa. Ya? Harus sehat. Prof, Prof bidang ilmunya apa sebenarnya? Bidang ilmu saya hukum bisnis dan perbankan. Ya, tetapi di Warmadewa ini ada kajiannya hukum bisnis dan kenotariatan. Nah, dengan basic saya di perbankan ini masuk ke dalam ranah hukum bisnis juga, Prof. Ya, apa relevansinya sebenarnya? Kenapa kok orang hukum itu harus paham tentang hukum bisnis, kemudian kenotariatan gitu? Gimana relevansi keilmuannya gitu? Ya, pada prinsipnya perkembangan dari keilmuan hukumnya, Prof. Ya, jadi ilmu hukum saat sekarang ini berbeda dengan pada saat saya mengikuti kuliah di tahun 80-an. Itu jauh sekali berubah. Karena pada saat dulu itu hanya kita mengenal itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi dan lainnya. Tetapi sekarang ini berkembang karena kebutuhan dari masyarakat. Karena di dalam hal ini perkembangan dari masyarakat, perkembangan dari bisnis dan lain membutuhkan ilmu hukum itu tidak dari sudut pandang hukum perdata saja. Contohnya misalnya saya ini sebagai dulunya itu banker, tetapi setelah tahun 2004 saya berubah haluan menjadi seorang dosen. Nah, pada waktu itu saya memahami bahwa terdapat perubahan di dalam masalah perbankan. Jadi perbankan itu tidak dinilai atau tidak dilihat dari sudut pandang hukum perdata. Tetapi ada sudut hukum pidananya, ada hukum administrasi negara dan lainnya. Contohnya misalnya kalau orang melakukan satu transaksi dengan perbankan, di situ ada hubungan keperdataan. Tapi kalau Pak Wisnu, Prof Wisnu mau mendirikan BPR atau bank BPR contoh ya. Nah, ini tentu harus ada berkaitan dengan hukum administrasi negara. Bagaimana perizinan dari bank tersebut. Nah, kalau terjadi kejahatan di dalam perbankan, ada unsur pidananya. Jadi karena perkembangan dari masyarakat dengan globalisasi dan lainnya, ini akhirnya ilmu hukum juga harus mengikuti, mengadaptasi dengan kondisi masyarakat. Jadi berkembanglah ada hukum bisnis. Salah satu dari hukum bisnis itu adalah hukum perbankan. Nah, berkaitan dengan kenotariatan,
notariat itu dahulunya itu hanya spesialisasi. Kemudian berkembang bahwa notariat ini menjadi suatu keilmuan yang tataran dalam KKNI-nya itu masuk dalam level 8. Strata 2 dalam magister. Jadi terdapat perubahan dari spesialis menjadi bidang kenotariatan yang memang mengakomodir nilai-nilai atau mata kuliah akademik yang pada dahulunya itu hanya keterampilan dari notaris. Jadi perubahan-perubahan inilah yang harus diakomodir dan Unwar ini telah membuat salah satu kajiannya adalah hukum bisnis dan kenotariatan. Jadi kalau saya menilai Unwar ini fakultas hukumnya inovatif sekali. Progresif sekali melihat kebutuhan masyarakat. Iya kan? Betul. Dan hukum bisnis itu kan tidak saja dalam konteks bisnis dalam negeri kan, ada hukum bisnis internasional juga. Karena sekarang kan trans global ini juga menuntut payung hukum yang baik gitu. Betul sekali, Prof. Jadi di dalam hal ini kami mencoba mengakomodir hukum perjanjian itu tidak hanya hukum perjanjian secara nasional saja, tetapi bagaimana kalau terdapat kontrak-kontrak internasional. Nah, salah satunya yang memang saya mengampu juga itu ada namanya hukum perdata internasional. Jadi hukum perdata internasional itu tidak hanya berkaitan dengan kontrak internasional, tapi setiap peristiwa hukum yang ada unsur asingnya. Kalau di Bali contohnya pasti banyak sekali. Misalnya perkawinan antara orang asing dengan orang Bali. Nah, itu terdapat hukum perdata internasional. Kemudian dia tunduk ke siapa itu? Nah, inilah yang memang harus diambil dan kita katakan ada pilihan hukum, Prof. Jadi choice of law-nya itu apakah menundukkan kepada hukum nasional Indonesia atau dia mengikuti kepada hukum asing dari warga negara asing. Jadi seorang yang terlibat dalam peristiwa hukum itu dia bisa melakukan yang kita namakan choice of law atau pilihan hukum. Jadi di sanalah kita mahasiswa itu akan mempelajari bagaimana terdapat tautan-tautan dari hukum asing dengan hukum nasional. Nah, kita ambil contoh kasus ini kan yang banyak terjadi, satu orang asing yang melakukan usaha atau bisnis di Bali kita bicara Bali lah ya. Kedua ada perkawinan antar negara lah ini gimana itu dasar hukum yang atau rujukan hukum yang bisa digunakan oleh para pihak? Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan ya Prof bahwa di dalam hukum perdata internasional kita harus melihat kepada peristiwa hukumnya apa, Prof. Misalnya peristiwa hukumnya itu adalah kontrak. Kalau peristiwa hukumnya kontrak, misalnya seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dalam bentuk misalnya joint venture, atau misalnya ada kegiatan sekarang ini kita katakan ada BOT, ada kegiatan perjanjian macam-macam. Nah, kalau kita melihat terhadap peristiwa hukum tersebut ada tautannya mana dengan unsur asing, kita akan melihat apakah kita akan mempergunakan hukum nasional dengan dasarnya civil law, atau kita akan menggunakan dengan hukum misalnya di Singapura. Singapura itu bukan civil law, tapi kita kenal dengan namanya common law. Nah, bagaimana kita bisa mengakomodir antara tautan hukum civil law dengan hukum common law? Apa bedanya antara civil law dengan common law itu? Ini perbedaannya cukup mendasar. Kalau kita pendek kata lah yang paling mudahnya itu simpelnya adalah kalau hukum civil law itu selalu mendasarkan kepada undang-undang sebagai sumber hukumnya. Jadi kalau tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan hukum yang mengatur. Tetapi beda dengan hukum common law. Hukum common law itu berdasarkan jurisprudensi. Jadi seorang lawyer, seorang ahli hukum, dia akan mempelajari itu dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kalau mahasiswa sekarang selalu akan diajarkan ada peraturan hukumnya seperti ini,
Dasar hukumnya misalnya kalau perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, pasal 1338, mahasiswa pelajari di sana. Yeah. Mahasiswa jarang mempelajari terhadap kasus. Tapi kalau yang di Singapura dan lain, yang dipelajari itu kasusnya. Kasus terjadi di pengadilan seperti ini, kemudian pemecahannya dan lain. Nah, menurut saya dengan kitanya ada keterpaduan atau harmonisasi hukum ini mahasiswa itu wawasannya menjadi lebih luas. Karena akan mempelajari hukum bukan hanya secara teks, tapi hukum yang berlaku di masyarakat. Konteks. Teks dan konteks. Iya, nah itu dua hal itu yang harus dipadukan. Harus dipadukan. Ya, bagus. Dan jadi Warma Dewa lakukan itu. Warma Dewa sudah mengakomodir mengenai mata kuliah, tetapi memang kami tetap harus untuk meningkatkan mengupdate terus ya. Mengupdate terus. Jadi dosen harus selalu mengikuti perubahan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi hukum itu kalau orang dulu bilang kan saklek reh gitu. Hukum itu kan selalu statis gitu. Ya. Sementara sekarang hukum itu sudah dinamis ya. Karena dia mengatur kan. Betul. Hukum itu selalu harus mengikuti perubahan perkembangan ya. Makanya ada konsep Roscoe. Law is a tool for social engineering. Jadi hukum itu yang harus merekayasa masyarakat. Jadi hukum itu harus berkembang. Nah itu yang memang harus di-update oleh Fakultas Hukum. Jangan sampai terlambat terus nih. Iya, betul. Perkembangan masyarakat begitu cepat sementara aturannya mengikuti perkembangan gitu. Nah, gimana tuh? Ini yang menjadi kendala di Indonesia. Karena masyarakatnya berkembang demikian jauh, tapi hukumnya ini masih belum bisa menjangkau. Nah, untuk hal tersebut kendala dari sistem hukum civil law, Prof. Karena dalam sistem civil law itu hukum itu harus dibuat. Di Indonesia kalau hukum itu harus dibuat itu harus melalui DPR, Presiden, bisa usulan dari Presiden atau DPR, kemudian masuk kepada komisi di DPR, sampai hukum itu diundangkan itu prosesnya lama. Panjang. Bisa bertahun-tahun ya. Bisa bertahun-tahun. Sedangkan dalam bertahun itu perkembangannya masyarakat sudah jauh lebih berkembang lagi. Sehingga ada adagium hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Iya kan benar kan? Betul ya, Bro. Itulah kendala kita. Tapi kita memang sebagai akademisi harus mengikuti perkembangan dan kita juga harus mengakomodir dengan praktisi-praktisi yang ada, Bro. Sehingga dapat untuk bisa menjangkau pembelajaran yang lebih baik untuk mahasiswa kami. Oke. Itu tugas sebagai seorang dosen. Betul, Pak. Tetapi dosen juga banyak sekali punya tugas tambahan ini. Betul. Ya kan? Itu harus kan? Karena itu berkaitan bahwa ada kepemimpinan publik. Ada rekognisi juga kan? Rekognisi yang harus diminta. Jadi dosen itu sekarang tidak saja dituntut untuk melaksanakan tridharma kan gitu, Bro ya? Iya, betul. Dia juga harus melaksanakan tugas tambahan lainnya. Sebagai sebuah rekognisi. Betul. Bagaimana seorang dosen itu diakui gitu, keilmuannya, kepakarannya, tidak saja di dalam proses tridharma juga di luar. Betul. Yang saya tahu Prof juga sebagai seorang asesor. Gitu. Ini kepercayaan loh. Ya, kepercayaan dari negara. Dari negara kan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kepercayaan itu. Nah, asesor itu tugasnya apa, Prof? Tugas asesor ini benarnya 3 poin, Prof. Pertama itu adalah membantu, membimbing, dan membina. Membantu, membimbing, membina dari program studi atau juga perguruan tinggi, Prof. Untuk peningkatan berkelanjutan, Prof. Jadi kalau kami sebagai asesor, kami ini bertugas untuk melakukan assessment terhadap program studi atau perguruan tinggi. Nah, kami melihat bahwa tidak semua program studi ini standarnya sama. Nah, distandarisasi oleh Ban PT ini kita untuk melakukan suatu penilaian. Penilaian apakah memang program studi atau perguruan tinggi ini statusnya baik sekali atau unggul.
Nah, kriteria-kriteria itu tentunya ada di dalam satu borang, Prof. Jadi borang itu ada 2 yang memang dinilai oleh seorang asesor. Pertama itu laporan evaluasi diri. Nah, dalam laporan evaluasi diri itu seorang pengelola dari program studi, prodi atau juga perguruan tinggi, dia harus bisa memahami apa yang memang menjadi kinerjanya. Nah, kinerja itu memang dilaporkan di dalam laporan evaluasi diri. Jadi sifatnya ini kualitatif, lebih berkaitan dengan manajemen perguruan tinggi, kemudian dengan kriteria-kriteria yang dicapainya, sehingga nanti ada bagian tertentu yang dimintakan bagaimana pengembangannya yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi atau program studi ke depannya. Jadi kami ini tidak melihat batasannya dengan kondisi pada hari ini, ya, tetapi juga sebelumnya seperti apa, the future-nya seperti apa. Jadi di sini kita akan memberikan suatu judgement perguruan tinggi ini manajemennya seperti apa atau prodi ini seperti apa, sehingga kontekstualnya ini kita lebih banyak berbicara secara kualitatif itu adalah di manajemennya perguruan tinggi. Tapi ada yang kedua itu namanya LKPS atau LKPT, laporan kinerja program studi atau laporan kinerja perguruan tinggi. Ini lebih ke arah kuantitatif. Jadi pencapaiannya apa? Misalnya berkaitan contohnya berapa jumlah dosen di program studi, berapa jumlah mahasiswa yang bisa masuk ke perguruan tinggi itu, bagaimana cara rekrutmen dan lain-lainnya, TS-nya berapa, TS -1, -2, -4, -3, -4 misalnya. Kemudian luaran capaian tridharmanya apa, publikasinya, pengabdian masyarakatnya, pendidikannya, itu yang sifatnya kuantitatif. Nah, yang kuantitatif dan kualitatif itu digabungkan, kemudian kami akan melakukan suatu penilaian, judgement-nya ada di angka berapa, Prof? Itu sudah nanti dapat skor ya? Ada skornya, Prof. Karena setiap bentuk penilaian itu ada skornya dari 1 sampai dengan 4. Nah, 1 sampai dengan 4 itu dari Ban PT itu sudah terbuka. Jadi pihak dari prodi atau pihak dari PT itu mengetahui benarnya dari matriks itu apa saja indikator yang harus dicapai, terpenuhi. Jadi kalau indikatornya itu dipenuhi, 4, seorang 4 berikan. Tapi kalau indikatornya sebagian dipenuhi, bisa angkanya 3, 2, atau 1, atau 0. Kalau nggak melakukan apa-apa. Ya, kalau nggak melakukan apa-apa, 0. Nah, adjustment itu memang diperlukan. Tetapi kami di sini kan ada tugas yang tadi saya katakan, membina. Jadi artinya membina itu pada saat kita ke perguruan tinggi atau ke program studi assessment tersebut, kita harus melihat kondisi sosiologisnya, Bro. Nggak bisa misalnya kita punya satu gambaran dengan satu universitas tertentu. Nggak bisa. Karena kalau misalnya kami ditugaskan di daerah dan lain, kita harus melihat perkembangan masyarakat di sana. Bagaimana mahasiswanya tersebut, apakah memang dari tempat tersebut saja atau ada dari luar. Sebagian besar kalau di daerah itu adalah berasal dari putra daerahnya. Nah, sedangkan di dalam borang harusnya itu dari provinsi-provinsi lain. Sebarannya. Tetapi karena kami melihat secara sosiologis itu, kami juga harus memberikan judgement-nya yang fair. Sehingga tidak menjatuhkan kepada program studi, tapi kita membina, diarahkan ke depannya seperti apa. Dengan itu. Nah, itu. Itu ya. Jadi tugasnya kami ini bukan hanya berdasarkan kriteria yang ada, tetapi juga bagaimana kami sebagai pendidik, sebagai asesor untuk bisa melakukan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia dengan standar dan PT yang sudah ditentukan oleh Ban PT. Jadi artinya
dari Sabang sampai Merauke, perguruan tinggi itu kalau menurut perspektif BANPT sudah distandarisasi. Betul sekali. Nah, itu ada kriterianya, Bro? Ada kriterianya, Bro. Berapa kriteria itu? Saya mengambil, jadi ada 4 poin penting. Poin penting yang pertama itu adalah kondisi eksternal, Bro. Kondisi eksternal. Jadi kondisi eksternal itu bagaimana dengan analisis SWOT, perguruan tinggi atau program studi itu dia menilai keberadaannya seperti apa. Jadi dia harus bisa melihat kekuatannya seperti apa, kelemahannya, kemudian ada tantangan atau ada ancaman. Karena perguruan tinggi, beradanya suatu perguruan tinggi ini tidak terlepas ada perguruan tinggi lainnya. Kemudian kami akan menilai kekuatannya itu punya kekuatan apa perguruan tinggi itu atau PS-nya itu, sehingga kekuatan itulah yang nanti bisa untuk eksistensi dari perguruan tinggi atau PS-nya. Nah, setelah itu ada yang kedua itu adalah profil. Profil itu adalah bagaimana PT atau PS itu didirikan, perkembangannya, milestone-nya seperti apa, rencana ke depannya dan lain. Nah, poin yang ketiga itu kriteria. Nah, ini ada 9 kriteria sekarang. Jadi sebelum ke 9 kriteria itu diawali oleh 2 tadi? Diawali oleh 2 poin itu. Poin itu kalau saya sebagai asesor, poin itu yang sangat sulit. Sangat sulit kita untuk menilai. Kenapa? Karena pada saat kami menilai itu, Prof, kami itu tidak hanya menilai uraian secara kualitatif naratif saja. Lah, naratifnya tidak. Kami harus menilai bagaimana nanti SWOT itu ada di pengembangannya. Jadi AB itu nanti ada kaitannya dengan D. Dengan D, Prof. Jadi kita bolak-balik gitu, Prof. Melihat kontrolnya di D. Kontrolnya di D. Karena di SWOT dulu, nanti jawabannya di D. Jawabannya di D. Pengembangannya seperti apa? Kesinambungannya seperti apa? Program strategisnya. Nah, yang penting yang menjadi pokok itu di C. Ada 9 kriteria yang ada. Dari 9 kriteria yang ada itu, pertama itu ada visi, misi, tujuan, sasaran. Ini penting kenapa? Karena setiap perguruan tinggi atau program studi itu dia harus memiliki sebuah keunikannya. Visinya mau ke depan. Mau apa? Kalau saya berbicara tentang Warmadewa misalnya, Warmadewa itu punya keunikan ekowisata. Nah, ekowisata itu harus bisa dijabarkan oleh rektor dari PT ke fakultas ke program ke ini UPPS dan prodi PS. Nah, jadi penjabarannya itu seperti apa? Misinya bagaimana, tujuan dan sasarannya. Yang kedua, ini penting, tata pamong, tata kelola. Karena ini berkaitan dengan manajemen. Nah, ini yang seringkali dari program studi atau dari PT ini tidak ada kejelasan, misalnya mengenai organigram dari misalnya di rektorat, di kanatnya seperti apa, tupoksinya dan lain-lain. Dan juga harus melakukan good university governance. Di tata kelola universitasnya seperti apa. Yang ketiga ini berkaitan dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang masuk itu apakah semuanya dari daerah di mana perguruan tinggi itu berada atau ada dari provinsi yang lain. Disyaratkan itu harus ada dari 5 provinsi. Sebarannya ya? Iya, jadi artinya daya tarik dari program studi ini ada ke mahasiswa-mahasiswa di luar provinsi yang ada. Nah, tentu ini sebenarnya kalau saat sekarang itu mudah sih, Prof. Karena program studi atau juga perguruan tinggi punya web. Web itu harus dibuat semenarik mungkin dan lain. Kalau saya sebagai asesor, saya nggak baca LED dengan LKPS saja, Prof. Webnya saya buka web, dilihat webnya, bagus tidak webnya dan lain. Kemudian dari web itu saya cocokkan dengan LED dan lainnya. Ya,
Kemudian yang keempat itu ada yang berkaitan dengan masalah sarana prasarana keuangan. Nah itu kita akan melihat bagaimana sarana dan prasarana itu mencukupi untuk proses pembelajaran atau tidak. Bagaimana kemudian keuangan didukungnya. Tentu di dalam hal ini karena universitas itu bukan badan hukum. Ya Prof ya, badan hukumnya yayasan. Nah itu Prof, dukungan yayasan itu penting sekali. Iya Prof, karena kami selalu akan menilainya itu bagaimana yayasan mendukung mengenai tridharma dari perguruan tingginya dan akhir. Kemudian ada kriteria tentang pendidikan. Prof. Nah ini penting Prof. Ini ada perbedaan. S1, S2, S3 dan PT itu ada perbedaan. Ya, jadi kalau S1 itu jauh lebih sederhana. S2 karena itu sudah level 8, poinnya berbeda. Ada kedalaman yang dimintakan dalam kertas kerja asesor. S3 itu ini yang paling penting, Prof. Pendidikan itu di pendidikan karena proses pendidikannya itu dari awal inputnya masuk, kemudian proses outputnya itu seperti apa sampai outcome-nya. Nah kemudian masuklah ke penelitian. Penelitian yang harus dilakukan oleh dosen. Penelitian ini ada dalam kategorinya, Prof. Jadi kalau kami di dalam kertas kerja itu hanya mendapatkannya berapa, ada klasifikasinya. Penelitiannya jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, jurnal Kemendikbud. Saya selalu menyatakan begini bahwa di dalam borang itu 3 poin ini, tapi kita harus melihat juga dengan kemampuan dosen kita yang ada. Karena ada unsur yang kita namakan sumber daya dosen dan sumber daya tendik, tenaga kependidikan. Jadi kita kalau memiliki dosen, yang penting ini kita harus mengetahui dosen-dosen yang ada itu kajian keilmuannya seperti apa. Penelitiannya harus seperti roadmap-nya. Dosen punya roadmap, PS punya roadmap, PT punya roadmap. Ini kadang-kadang di dalam lapangan tidak ditemukan. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat dan ada luarannya. Nah, jadi 9 poin ini yang memang kami akan menilai. Kalau seorang asesor menilai itu bisa makan waktu cukup panjang tuh. Karena LED dengan LKPS atau LKPT itu tebalnya 150 halaman. Berapa indikator dan berapa ini kan? Indikatornya. Jadi kita selalu akan menekankan kalau IKU itu sesuai dengan standar nationality. Tapi yang penting itu adalah IKT-nya. Indikator kinerja tambahan. Bagaimana dari PS atau PT itu di luar dari standar yang diminta oleh, ada tambahan ya? Tambahannya apa? Termasuk kekhususan tadi kan? Kekhususannya itu. Nah, yang penting itu kekhususan itu yang harus kita buat IKT yang memang bisa untuk mendrive dosen melakukan kinerja sebaik mungkin. Jadi mengelola perguruan tinggi itu tidak mudah? Tidak mudah. Karena seorang ini Bro, seorang rektor, kemudian WR, dekan dan lain itu penting itu adalah mengetahui manajemen perguruan tinggi. Nah, manajemen perguruan tinggi itu selain bagaimana cara mengelola pendidikan, mengelola dosen. Jadi termasuk itu adalah manajemen SDM-nya, manajemen keuangan dan lain-lain. Manajemen sarana prasarana. Kan? Itu yang belum lagi bicara tentang koneksitas kan? Iya. Ya, kerjasama. Nah itu penting Bro, karena kerjasama internasional itu memang ada penilaiannya secara khusus dan poinnya tinggi. Ya. Nah, setelah misalnya asesor ini melakukan asesmen, lalu kan ada kriteria, ada penilaian, keluar nilai, kan begitu? Betul. Ada yang baik, ada yang baik sekali, kemudian ada yang unggul. Perbedaan dari itu apa itu? Maknanya apa itu? Maknanya ya. Begini Pak, itu berkaitan dengan kinerja Pak. Ya jadi
ada standarnya. Kalau baik itu, jadi begini Prof. Pada saat kami melakukan penilaian itu ada skor dan ada standar yang harus dipenuhi. Nah, jadi tidak pernah boleh seorang asesor itu menyampaikan ada skor dan lainnya. Jadi kami akan menyampaikannya ini nanti ke Ban PT. Jadi apa yang dilakukan oleh asesor itu adalah disebutnya ban luar. Jadi di ban luar yang memang berhadapan langsung, asesmen ke lapangan. Tetapi nanti bahan dalam, yaitu dari Ban PT sendiri, validator dan lainnya, yang akan melihat hasil penilaian kami, hasil kerja asesor di lapangan itu seperti apa. Nah, di dalam poin itu ada skor dan juga ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi untuk peringkat misalnya baik di dalam program studi. Artinya ada yang tadi saya katakan dari indikator-indikator yang ada Prof. Apakah itu skornya 4, 3, 2, 1. Nah, kalau memang bisa terakreditasi, jadi baik itu dapat terakreditasi Prof. Ya, jadi kalau dilihat peringkat itu dari baik sekali dan unggul. Nah, itu artinya kinerjanya memang dalam standar yang baru memenuhi standar SNDIKT. Tapi kalau udah baik sekali itu selain dari standar SNDIKT, ada standar dari IKT-nya yang sudah dipenuhi dan ada yang sudah berkaitan dengan internasional. Kalau unggul itu dinyatakan sudah memenuhi standar yang memenuhi standar terbaiknya. Artinya selain IKU terpenuhi, IKT-nya sudah memenuhi standar-standar yang memang diminta untuk perguruan tinggi atau program studi ini bisa layak berkompetisi selain nasional juga nanti bisa di internasional. Apa kemudian dampaknya bagi perguruan tinggi yang katakanlah yang unggul? Dampak apa yang bisa mereka rasakan atau lakukan atau apapun itu berkaitan dengan capaian akreditasi unggul. Warma Dewa kan unggul. Iya. Maksudnya betul, setelah unggul ini ngapain terus gitu? Saya ke dalam dulu ya Prof, ya ke internal dulu ya Prof. Kita harus ke internal dulu Prof. Iya. Ngapain? Iya kan? Setelah kita mendapatkan unggul, ini ada menjadi tanggung jawab dari universitas dan tanggung jawab dari yayasan juga Prof. Tanggung jawab dari universitas itu adalah bagaimana untuk meningkatkan kinerja jauh lebih baik Prof. Iya, jadi jangan kalau sudah unggul kita berhenti. Gitu, Prof. Unggul itu kan bukan tujuan. Bukan tujuan. Iya kan? Unggul itu kan bonus gitu. Bonus, iya kan? Betul, Prof. Dari apa yang dari proses yang kita lakukan. Nah, kita ke depannya harus seperti apa? Nah, ini yang penting sekali. Dan dari yayasan itu dukungan makin besar. Ya, karena kalau kita sudah unggul itu kan kita pengen nantinya kita di tataran internasional kan, Prof. Ya, berarti kan ada publikasi-publikasi yang di jurnal internasional bereputasi. Nah, ini memang harus didukung dengan keuangan yang cukup besar. Jadi, tetapi dampak secara eksternalnya, memang ini bertahap, bertahap. Kita berharap bahwa dengan unggul ini masyarakat mengetahui, yang pertama itu masyarakat mengetahui kinerja dari program studi dan PT. Berkaitan dengan PT Warma Dewa unggul ini, tentu masyarakat mengetahui Warma Dewa itu sebagai suatu universitas yang memang layak untuk anak-anaknya ini belajar di sana. Karena dari sisi kriteria kan, dari kriteria itu sudah dan IKU dan IKT-nya sudah memenuhi jauh memenuhi standar nasional. Jadi ini memang menjadi satu tempat untuk belajar, baik itu misalnya di program studi yang diminati sesuai dengan kemampuan dan juga keinginan dari anak didik kita. Ya, terkadang kan ini yang sering dilupakan gitu. Betul, Pak. Mereka tidak memperhatikan akreditasi sebuah perguruan tinggi. Makanya unggul ya unggul, baik ya baik sekali ya baik sekali, tapi
pemahaman terhadap kriteria itu kemudian kan sering luput gitu. Ya, kadang orang hanya melihat bahwa itu hanya stempel saja ya. Tapi yang lebih penting itu adalah apa yang telah dicapai oleh PT maupun oleh program studi, Prof. Ya. Nah, bagi sekarang internal itu berat untuk pemangku kepentingan eksternal ya, Prof. Ya. Kemudian pemangku kepentingan eksternal misalnya pengguna lulusan, kemudian juga dunia industri dan lain, pasti akan melihat, wah, kalau dari PT dan PS yang unggul, pasti kriterianya luar biasa. Excellent gitu ya, Prof. Ya. Jadi ini mungkin menjadi prioritas pertama untuk diterima di stakeholder itu. Ya, jadi banyak. Untuk dosen, sebenarnya dosen itu kalau mau untuk meningkatkan jabatan fungsional, itu ada standar loh, Prof, yang diminta. Ya. Jadi standarnya misalnya mau meningkat dari lektor kepala jadi guru besar, program studi itu minimal harus terakreditasi baik sekali. Jadi kalau sudah unggul itu udah mewah. Gitu. Jadi ya. Itu dampak ke dalam. Banyak. Jadi dampak itu bisa ke internal maupun ke eksternal. Ya tentunya baik kalau kita sudah mendapatkan bonus seperti tadi Prof katakan bonus ya, Prof ya. Tentu di sini tanggung jawab kita ini ke depan harus seperti apa, harus lebih berat lagi ya. Lebih berat lagi kepada pemangku kepentingan. Paling tidak kan dalam hal tata kelola untuk mewujudkan good university governance. Betul. Ya kan itu kan. Iya kan. Ini yang harus clear ini. Iya, ini kan? harus clearnya. Ya. Artinya semakin tinggi level akreditasinya itu sebenarnya semakin berat. Makin berat, betul. Saya setuju sekali. Iya kan? Ya, jadi nggak bisa kita santai-santai kan? Ya. Nah ini yang memang harus nanti dipertimbangkan dalam manajemen itu, dosen itu harus memiliki roadmap. Jadi roadmap penelitiannya, di mana roadmap itu harus linear dengan bidang keilmuannya. Kalau saya tuh suka memberikan nasihat dengan dosen-dosen ya, Prof ya. Dalam memberikan nasihat ini adalah untuk memotivasi. Jadi kalau kita meningkatkan ke kompetensi, karena kan kalau di program studi juga, Prof, profil itu kan bukan berkaitan dengan profesinya. Profil itu berkaitan dengan kompetensi loh, Prof. Sering salah kaprah itu kita mengatakan profil kita apa, misalnya hukum ya, Prof ya. Lawyer, kemudian hakim, jaksa dan lain, itu bukan. Itu profesinya. Yang harus kita lihat tuh kompetensinya apa. Dengan kompetensi itu bisa sebagai lawyer. Dengan kompetensi itu bisa sebagai hakim. Lalu kompetensi itu apa? Nah, kompetensi itu adalah apa yang memang menjadi capaian pembelajaran dari program studinya. Jadi dari profil itu kita akan turunkan ke CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ini kita mau kemana? Berarti kaitannya kalau kompetensi itu kan hard skill dan soft skill. Nah betul, karena itu, wah ini Prof ini sudah mengetahui benar. Jadi nanti ada yang penting itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi berdasarkan Permendikbud 53 2023 ini, keterampilan umum, keterampilan khusus itu sudah di-merge menjadi keterampilan saja. Tetapi yang paling penting di sini itu adalah nanti bagaimana metode belajarnya, kemudian penilaian dan lainnya. Dosen itu seharusnya ya, dengan taksonomi penilaian, taksonomi Bloom. Jadi artinya dosen pada waktu masuk ke kelas itu dia tidak hanya memberikan perkuliahan saja, tapi harus kita mengamati sikap mahasiswa, kemudian mengadakan interaksi, pengetahuan, aktivitas dan lain. Nah itu beban beratnya. Iya, Prof. Jadi kalau kita semakin unggul, beban itu kan semakin tinggi. Dosen harus dinilai. Jadi saya selalu mengatakan bahwa yang penting setelah kita unggul ini adalah sistem penjaminan mutu. Itu harus benar-benar ya. Karena sistem penjaminan mutu kan ada dua. Sistem penjaminan mutu internal, bagaimana di dalam
universitas, perguruan tinggi, dan eksternal. Eksternal itu bisa dari bank PT atau lembaga pemerintah yang lain. Itu yang memang harus. Nah, harapan Prof sekarang sebagai orang dalam, tapi di sisi lain juga punya tugas di luar gitu, dalam hal bagaimana mengembangkan lembaga kita ke depan gitu. Ya, harapan saya sangat besar sekali, Prof. Ya, sangat besar sekali. Saya mengharapkan bahwa dengan adanya akreditasi unggul ini memberikan kesadaran bagi kami dosen, bagi tenaga pendidik, bagi juga mahasiswa, kemudian pimpinan-pimpinan dan lain, bahwa kita harus bisa berkompetisi dengan universitas lain. Kita harus masuk kepada peringkat yang lebih baik lagi. Nah, tentu di dalam hal ini, dengan harapan ini, kita harus bersama-sama saling bahu-membahu untuk bekerja untuk dalam satu goal yang sama. Nah, jadi jangan sampai kalau misalnya ada goal yang berbeda-beda gitu, Pak. Jadi kita tahu goalnya ini dari Unwar mau kemana. Nah, setelah peringkat unggul ini Unwar mau masuk ke arah yang mana, memiliki daya saing global dan lainnya. Nah, dukungan itu harus dimulai dari yang paling bawah, dari tendik, dari dosen. Jadi segala sumber daya, gitu. Sumber daya itu kan tidak saja uang kan? Betul, Pak. Sumber daya manusianya, sumber daya sarana prasarananya, sumber daya keuangannya, arahkan ke situ. Betul, Prof. Jadi harus dioptimalisasikan dengan baik. Nah, tentu untuk mengoptimalisasikan ini perlu adanya berbagai kebijakan dari pimpinan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian apa yang memang harus ada program-program apa yang memang harus diharapkan ke depannya makin meningkat. Kalau saya melihat bahwa banyak sekarang tenaga-tenaga muda ya, Prof. Saya ini sebagai contoh aja saya punya tenaga muda itu, saya sekarang membina ada 5 dosen muda, Prof. Membina 5 dosen muda, Prof. Jadi hampir setiap hari saya harus mengadakan interaksi dan lain. Jadi saya selalu memberikan motivasi kepada mereka. Anda ini dalam berapa tahun ke depan harus punya program mau mencapai apa. Ya. Karena kemudian untuk mencapai program itu apa yang mau Anda capai tahapannya. Jadi tahapannya mungkinan dari kita memberikan pembelajaran yang baik, pendidikan kepada mahasiswa kita. Kita melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat dan lain. Yang saya harapkan bahwa kompetensi Anda itu harus diasah terus. Nah, kalau kompetensi Anda makin baik dan lain, Jafung naik dari asisten ahli, rektor kepala, dan guru besar, itu bonus. Bukan tujuan. Bukan tujuan, itu bonus. Saya selalu mengharapkan begitu. Karena kita sudah melaksanakan proses dengan baik. Tahapan sudah dilakukan. Kalau kita lanjutkan nih panjang ceritanya. Baik ceritanya, Prof. Terima kasih Prof Jo. Sama-sama, Prof. Sudah datang ke sini dan memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan ngobrol santai ini ada manfaatnya, dan saya yakin pasti bermanfaat. Tidak saja untuk Warma Dewa tapi untuk masyarakat kita. Sama-sama, Prof. Terima kasih juga saya pada kesempatan ini diajak untuk ngobrol-ngobrol santai tapi berbobot. Sehingga ini bisa memberikan motivasi juga baik bagi semua dosen tendik dan juga pimpinan yang terlibat, juga perguruan tinggi, baik di Warma Dewa maupun juga teman-teman yang mendengar di tempat yang lain, sehingga kita sama-sama bahwa bisa maju bersama itu untuk Indonesia semakin baik di kemudian hari. Terima kasih. Ya, Prof, terima kasih, Prof. Sukses, Prof. Sahabat Weekend, demikian ngobrol santai kita, tapi tetap ada isinya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam ngobrol yang lain dan tema yang lain. Selamat beraktivitas. Bye-bye.